Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Pada siaran ini saya beri judul Nabi Sulaiman dan Setan. Saya tidak tahu ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau hanya sebuah tamsil ya, perumpamaan. Tapi saya kira ya kita ambil hikmahnya atau pemaknaannya ya. Nah, saya menerima cerita ini dari ya, YouTube ya, sebuah acara seorang dai menceritakan kisah yang unik ini. Jadi Nabi Sulaiman kita tahu ya adalah sosok nabi yang dikaruniai kekuasaan yang luas, kedahsyatan, ilmu yang tinggi ya, ilmu dalam konteks itu seperti di Jawa tuh sakti ya. Jadi bukan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami dalam budaya kita saat ini. Dalam budaya itu ilmu Nabi Sulaiman itu misalnya aja ada di Quran, itu dia bisa mendengar pembicaraan hewan-hewan, dia menguasai jin dan setan dan sebagainya. Jadi dia mempunyai kekuasaan yang luas dan dikdaya ya, luar biasa. Jadi peradaban pada saat itu diceritakan sangat luar biasa, pembangunan dan sebagainya, rakyat hidup dengan makmur ya. Nah, suatu hari diceritakan begini. Jadi Nabi Sulaiman itu melihat bahwa masyarakatnya itu banyak dipengaruhi oleh setan dan berbuat dosa ya. Setan itu mendorong manusia untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa, untuk membunuh, untuk berbuat zalim, untuk berbuat fasik ya, jahil dan sebagainya. Jadi Nabi Sulaiman lalu berdoa meminta izin ya. Minta izin kepada Tuhan. Ya Tuhan, izinkan saya memenjarakan setan-setan ini. Saya tangkapi semua, saya penjarakan saja supaya dia tidak mempengaruhi kehidupan manusia, supaya manusia bisa taat dan tidak diganggu lah oleh keberadaan setan-setan ini gitu. Tuhan bilang, jangan, itu sesuatu yang tidak baik, kata Tuhan. Tapi karena Nabi Sulaiman memohon terus, akhirnya Tuhan mengabulkan. Oke lah, silakan, saya izinkan kamu. Jadi oleh Nabi Sulaiman, nggak tahu caranya bagaimana, ya mungkin menggunakan jin-jin yang di bawah kekuasaannya, ditangkapilah setan-setan itu. Yang ada di bawah kekuasaannya mungkin ya, wilayahnya itu. Semua ditangkapi, ditawan, dimasukkan penjara. Sehingga tidak bisa lagi menggoda manusia gitu maksudnya. Nah, Nabi Sulaiman merasa sekarang sudah aman gitu ya. Keesokan harinya Nabi menyuruh pembantunya untuk membeli sesuatu di pasar. Tolong belikan, saya pengen ini, saya butuh ini. Terus pembantunya kembali lagi, ya Raja, saya tidak mencobai orang berdagang lagi di pasar. Tidak ada orang beraktivitas. Semua orang di rumah masing-masing atau di rumah ibadah berdoa, ya hanya berdoa saja. Nggak ada lagi orang bergairah untuk bekerja. Kosong semuanya. Nabi Sulaiman lalu bertepuk ya, heran. Mungkin berarti ini yang dimaksud Tuhan bahwa tidak baik memenjarakan setan itu. Tidak baik. Tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada dinamika. Maka oleh Nabi Sulaiman, setan-setan itu kemudian dibebaskan lagi. Ya, seperti sedia kala. Jadi apa hikmahnya ini? Ternyata Allah itu menjadikan sesuatu tidak sia-sia. Ya. Setan pun ada gunanya. Ya. Setan itu adalah energi. Ya.
api itu adalah energi yang diperlukan oleh manusia juga untuk menumbuhkan nafsu ya. Nafsu kaitannya dengan gairah untuk berkarya, gairah untuk mencipta, gairah untuk membangun. Karena memang tujuan diciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah ya, yang mempunyai tugas membangun ya, memperindah ya. Iqbal bilang, Tuhan kau ciptakan pasir, tapi kami ciptakan dia jadi kaca yang indah-indah. Untuk merubah apa yang diciptakan Tuhan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, ya, lebih indah lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih berguna lagi bagi manusia juga. Nah, tetapi api itu tidak boleh berlebihan. Api itu harus dikontrol. Seperti kita api di dapur ya. Kalau nggak ada api, kita nggak bisa masak. Tapi kalau api itu berlebihan, dia akan membakar rumah kita. Itulah setan itu. Dia berusaha mempengaruhi manusia untuk melakukan, untuk tersesat. Itulah esensi pada setan memang itu. Seperti diperjanjikan ketika Adam diciptakan, setan itu izinkan saya untuk terus menggoda makhlukmu. Bagi orang lemah akan tergoda, tapi bagi yang beriman ya tidak akan tergoda. Jadi dia justru memperkuat ya. Seperti kuman-kuman itu diciptakan untuk memperkuat tubuh manusia karena dia menumbuhkan imunitas. Tapi bagi yang lemah, ya akan termakan oleh kuman itu, akan merajalela dan membunuhnya. Oleh itu, jadilah kita orang yang kuat. Jadilah kita orang yang beriman ya, yang mampu mengelola ya, nafsu kita, energi kita menjadi sesuatu yang positif. Ya. Jadi tadi kalau nggak ada setan, ya manusia jadi malaikat. Malaikat itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diperintah. Ya, malaikat itu sakti, memang punya kemampuan yang luar biasa, jauh di atas manusia. Tapi dia tidak punya kreativitas, tidak punya daya cipta, tidak punya unsur-unsur lain yang 99 nama Tuhan itu. Ya. Sehingga kalau tidak diperintah ya dia diam saja, hanya menyembah Tuhan aja. Tapi kalau dia diperintahkan seperti hanya memusnahkan kaum Lut, ya dengan mudah dia memusnahkan kaum Lut itu ya, di balik bumi itu, sehingga matilah yang memang sudah ditakdirkan untuk itu. Ya. Jadi begitu singkat kata, cerita ini mengingatkan kembali tentang fungsi kita sebagai manusia yang berakal, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa menciptakan, bisa membangun, bisa membuat hidup itu lebih bermakna, berfungsi, lebih indah, lebih bervariasi, lebih kaya dan sebagainya. Daya cipta kita didorong dengan menggunakan energi setan sebenarnya. Nafsu yang terkontrol. Nafsu yang terkontrol. Itulah hikmahnya. Kita adalah khalifah di muka bumi, kita harus menundukkan semua makhluk Tuhan, termasuk setan. Tanaman, segala ciptaan Tuhan itu, benda-benda, ya, mineral-mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya, itu harus dikelola dengan baik agar menjadi hal yang bermakna. Berada dalam suatu koordinasi yang baik, yang menumbuhkan suatu budaya, culture, teknologi, dan sebagainya. Itulah manusia, itulah hebat manusia, sehingga manusia itu dalam derajatnya ya di atas malaikat ya. Oleh Allah sudah ditentukan seperti itu. Demikian kultum hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.